Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Selis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Ya, apa sih itu sifat koligatif larutan? Ya, sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, ya, tetapi hanya pada jumlah partikel zat yang terlarutnya. Jadi dalam hal ini yang utama dipengaruhi oleh konsentrasinya sama jumlah ionnya, ya. Nah, kemudian jenisnya ada berapa? Ada 4, ya. Yang pertama penurunan tekanan uap, ya. Yang kedua kenaikan titik-titik, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmotik. Nah, sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, ya, kita akan mengawali dengan mempelajari tentang apa sih itu molaritas, ya, molalitas, dan apa sih itu fraksi mol. Larutan non elektrolit, ya, zatnya tidak terurai atau tidak terionisasi, ya, dalam larutannya, ya. Jadi dia bentuknya tetap molekul atau kita anggap N-nya itu sama dengan 1, ya. Jadi nilai N-nya sama dengan 1. Contoh glukosa, ya, C6H12O6 dalam air, ya, dia tetap bentuknya C6H12O6, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, yang termasuk larutan non elektrolit, ya. Jadi pertama glukosa C6H12O6, benzena C6H6, ya, sukrosa C12H22O11, urea CONH22 kali, karbon tetraklorida CCl4, ya. Jadi kalian harus hafalin ini, ya. Nah, karena apa? Konsepnya pada sifat koligatif larutan harus bisa bedain mana zat yang elektrolit sama mana yang non elektrolit. Karena kalau enggak nanti bisa salah rumus, ya. Nah, ini harus bisa bedain, ya. Jadi ini hafalin dulu, ya. Nah, saya punya tips, ya. Biasanya kalau non elektrolit, kalau kita lihat di sini, ya, itu diawali dari C, ya. Jadi atom pertamanya C, ya. Kalian anggap aja kecuali CH3COH dia termasuk elektrolit, ya. Walaupun ini enggak berlaku secara mutlak, ya, tapi secara umum kalau dalam soal-soal setelah saya analisis, kalau non elektrolit biasanya depannya C, ya. Kemudian larutan elektrolit berarti apa? Zatnya terionisasi atau terurai dalam larutannya, jadi menjadi ion-ionnya, ya. Ya, termasuk larutan elektrolit apa aja? Pertama asam, ya, HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HCl4, ya. Basa ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Garam, nah, di kimia yang namanya garam bukan maksudnya garam dapur, tapi gabungan antara asam dan basa itu namanya garam, ya. Jadi contohnya apa? NaCl, ya, itu terbentuk gabungan dari NaOH sama HCl, ya. Contoh garam yang lain K2SO4, ya, BnO3, dan masih banyak yang lain. Jadi ini hafal aja, ya. Biasanya kalau elektrolit depannya H, ya, atau logam-logam. Nah, itu biasanya elektrolit, ya. Kemudian kita akan menentukan nilai N, ya. Nilai N-nya berapa? Nah, jadi NaCl, ya, kalau secara aslinya itu terurai menjadi Na plus sama Cl min. Berarti ada berapa ion? Ya, 1, 2. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau K2SO4, ya, terurainya akan menjadi 2K plus sama SO4 2 min. Berarti ionnya ada 2 sama 1, ya. Berarti N-nya sama dengan 3, ya. Saya punya cara cepat, ya, untuk menentukan N, ya. Jadi gini, kalau terutama pada ada OO-nya, ya. Misalnya ada CaSO4. Nah, ya. Jadi kalau model seperti ini, ya, SO4 itu pasti suatu gabungan, ya, berarti ionnya ada 1. Ini Ca juga jadi 1, berarti apa? N-nya sama dengan 2. Contoh yang lain, ya, ini contohnya misalnya Al2SO4 3 kali, ya, berarti di sini apa? Al-nya ada berapa di sini? Al-nya ada 2. SO4-nya ada berapa? 3, ya, berarti N-nya sama dengan 5, ya. Nah, contoh yang lain, misalnya saya punya Na2, ya, Na2, Na3C, Na3PO4. Nah, ini berarti ionnya berapa, ya? Na-nya 3, ya, PO4 itu satu kesatuan, berarti jumlah N-nya berapa? N-nya ada 4, ya, ini 3,
ini 1, berarti nilai N-nya ada 4. Jadi cara menentukan N ya yang cepat itu seperti itu. Jadi nggak usah buat ionisasi, nggak apa-apa kalau kalian benar-benar paham ya. Kemudian catatan, jika alfa tidak diketahui ya, maka nilai alfanya itu sama aja 1. Jadi kalau soal nggak ada ya, dianggap aja alfanya itu 1 ya. Maka apa? Nilai N akan sama dengan I ya. Contoh K3PO4 ya, alfanya itu 1 ya. K3PO4 alfanya itu 1 ya. Misalkan di soal itu ya, nggak diketahui berarti alfanya 1. Berarti apa? I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Saya masukkan ya, ininya 1 ya, 1 plus 3P4, K-nya ada 3, P4-nya 1, berarti ada 4 ya. Ini 4 dikurangi 1, alfanya berarti 1 kalau nggak diketahui ya. Berarti apa? 1 ya, ini 4 kurangi 1, 3. Dikali 1 ya berarti tetap 3. Berarti apa? 3 ditambah 1 ya, ketemunya 4 ya. Jadi apa? Ini N-nya ada 4 ya, sama aja dengan I-nya nanti 4 kalau alfanya nggak diketahui. Kemudian kalau jika alfa diketahui, maka nilai N tidak sama dengan I ya. Contoh K3P4, ini nilai N-nya 4 ya. Kalau di soal misalnya alfanya 0,5, berarti kita masukkan 1 plus N-1 kali alfa sama dengan 1 ditambah 4 min 1 kali 0,5 ya. Berarti berapa? Ya, ini tetap 1 ditambah 0,4 kurangi 1 itu 3 ya. 3 kali 0,5 sama aja dengan 1,5. Jadi kita dapatkan nilainya 2,5 ya. Jadi nilai I-nya itu didapatkan 2,5. Nah, otomatis nilai I tidak sama dengan N. Nah, kalau ini ya, kalau alfanya nggak diketahui atau dianggap 1, berarti nilai I akan sama dengan N. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang molaritas ya. Apa sih itu molaritas ya? Molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan ya. Jadi rumusnya itu M besar ya sama dengan mol per volume, N per V sama dengan massa per mR kali 1 per volume ya. Jadi mol itu massa per mR. Jadi bisa kita jabarkan seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumus M besar sama dengan rho kali 10 kali persen per mR ya. Kapan ini dipakai ya? Ini pada soal-soal tertentu aja ya. Tapi yang utama adalah rumusnya ada ini ya. Sebenarnya untuk mencari molaritas ada 4 rumus ya. Tapi di sini yang saya kasih hanya 2 aja ya. Oke, di sini keterangannya ya, M besar molaritas ya atau konsentrasi satuannya M, N jumlah mol ya satuannya mol ya. Kemudian V volume satuannya liter, MR massa molekul relatif ya, kemudian rho massa jenis ya. Nah, ini ada istilah kalau 2 molar ya, artinya mol zatnya 2 mol, kemudian pelarutnya 1 liter ya. Ini kapan dipakai? Ini biasanya kadang di soal-soal tertentu aja, tapi arti 2 molar itu maksudnya seperti ini ya. Oke, kita langsung aplikasi ya. Berapakah molaritas dari 0,5 mol urea dalam 2 liter larutan ya? Ini di sininya mol, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. M sama dengan N per V ya, saya tulis di sini ya. M sama dengan N per V. Molnya berapa? Di sini molnya 0,5 ya, 0,5. Volumenya berapa? Volumenya di sini 2 liter. Berarti apa? 0,5 dibagi 2 ya, ketemu 0,25 molar ya, satuannya M besar. Kemudian nomor 2 ya, hitung konsentrasi NaOH yang terbentuk dari pelarutan 2 gram NaOH dalam air hingga volume larutan sebesar 100 ml ya. Nah, di sini ini ada gram-gram ya, berarti ini massa ya, ini massa. Nah, berarti apa rumus yang akan kita gunakan ya? M besar sama dengan massa per ml dikali 1 per V ya, ini rumusnya. Berarti kita butuh juga mR ya. Kalau volume di sini udah ada ya. Nah, kita nyari MR dulu ya. Kita nyari MR dari NaOH ya. NaOH berarti apa? Na-nya 1 dikali nilainya 23 berarti 23 ditambah O-nya 1 kali nilainya 16 ya. 1 kali 16 16 ditambah hanya 1 dikali 1 berarti 1 ya. Kita jumlahkan sebesar 40. Kemudian volume ya, ini 100 ml ya, sama aja dengan 0,1 liter karena kita butuhnya dalam liter. Kemudian kita terus rumusnya ya, M besar sama dengan massa ya per mR
dikali seper volume ya. Oke, kemudian kita masukkan ya. Masanya berapa? Masanya di sini adalah 2 gram ya. Masanya 2 per volume, MR-nya berapa? Di sini MR-nya 40 ya, dikali seper volume ya. Berarti 1 per 0,1 ya. Ini 2 ya, kali 1 itu 2 ya. Kemudian 40 kali 0,1 itu 4 ya. Berarti dapatkan berapa? Ketemunya 0,5 molar ya, 0,5 molar. Nah, jawabannya 0,5 molar ya. Nah, ini cara pertama ya. Jadi cara pertama satuannya di sini dalam liter ya, satuannya dalam liter. Kemudian ya ada cara yang kedua ya, yang biasanya banyak dipakai ya. Ini apa? Ini nggak usah dijadiin liter, tapi modelnya apa? Modelnya gini ya. Massa ya, massa per mr ya dikali 1000 per mili. Nah, jadi modelnya seperti ini. Jadi volumenya dalam mili ya. Kemudian masukin masanya berapa? 2 ya. MR-nya berapa? 40 ya. Di sini 40 ya, per 40 dikali 1000 ya, 1000 per milinya berapa? Di sini 100 per 100 ya. Per 100 ya. Berarti kita dapatkan 2 kali ini 2000 ya, 2000 per 40 dikali 100 4000 ya. Sama aja 0,5 molar ya. Jadi mau pakai yang mana, monggo silakan, yang paling mudah mana ya. Konsentrasi asam formiat 4,6% massa, MR sama dengan 46 dengan massa jenis 1,01 gram per mili adalah berapa molar ya. Untuk mencari konsentrasi model ini ya, kita menggunakan rumus yang ini ya. Berarti saya tulis dulu ya, M sama dengan ya, M sama dengan ya, rho dikali 10 kali persen ya per ml ya. Jadi rumusnya rho kali 10 kali persen per ml. Kita masukkan rho-nya berapa? Rho-nya di sini massa jenis ya. Berarti 1,01 kali 10 kali persennya 4,6 per ml ya. Di sini mr-nya 46 ya. Jadi 4,6 kali 10 itu udah 46 ya, ini coret ya. Jadi ketemunya berapa? 1,01 molar. Jadi untuk soal nomor 3 ya, kita dapatkan konsentrasinya ya sebesar 1,01 molar. Molalitas ya. Molalitas adalah ya, pengertiannya apa? Banyaknya mol zat terlarut ya dalam 1000 gram pelarut. Jadi banyaknya mol zat dalam 1000 gram pelarut ya. Rumusnya M sama dengan massa per mr dikali 1000 per P ya. Di sini ya, M-nya M kecil. Ini ada 2 istilah penting ya yang harus kalian pahami ya. HCl 2%. Berarti apa? Artinya HCl-nya sebanyak 20 gram ya. Pelarutnya sebanyak 80 gram. Nah, itu arti persen ya. Kemudian 2 molar ya. Jadi artinya apa? Mol zatnya 2 mol, pelarutnya 1000 gram. Nah, 2 istilah ini penting untuk dipahami ya. Jadi di sini molalitas ya. Kalau tadi yang sebelumnya molaritas, ini molalitas ya. Pakainya L, molalitas. Keterangannya ya, M itu molalitas, satuannya M kecil ya. Massa ya, ini massa zat, satuannya gram. Kemudian MR massa molekul relatif ya. Dan P pelarut ya, satuannya gram. Kita langsung aplikasi soal ya. Yang pertama, berapa molalitas urea? Rumusnya CONH2 2 kali, MR-nya 60, yang dibuat dengan mencampurkan 6 gram urea dalam 200 gram air ya. Kita di sini ada gram-gram ya, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Saya tulis ya. M kecil sama dengan ya massa per mr ya dikali 1000 per P ya, sama dengan ya masanya berapa? Di sini masanya 6 ya, per mr-nya di sini 60 ya, mr-nya 60 per 60 dikali 1000 ya, per pelarutnya. Nah, ini dalam 200 gram air berarti pelarutnya 200 ya. Hasilnya berapa ya? Ini sama ini hasilnya 5, ini sama ini 0,1 ya, kali 5 berarti 0,5 ya, 0,5 molar. Jadi M kecil ya. Kemudian nomor 2,
Berapa kemolaran larutan ya glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? Ya, MR-nya 180. Nah, persen ini ya, persen ini artinya apa? Massa dari glukosa ya, glukosa itu berapa? Nah, ini HCl 20%, berarti HCl 20. Glukosa 12%, berarti glukosanya sini 12 gram. Nah, ya 12 gram. Kemudian pelarutnya ya, pelarutnya berarti apa? 100 dikurangi 12 ya, sebanyak 88 gram. Nah, ini arti persen ya. Kemudian kita tulis rumusnya ke sini ya, molalitas ya. M kecil sama dengan massa ya per mr dikali 1000 per P ya. Kemudian kita masukkan massanya berapa? 12 per mr-nya di sini 180 ya. 180 dikali 1000 per P. Pelarutnya berarti berapa? 88 ya. 88 ya. Kemudian kalian coba pakai kalkulator ya. Nanti akan ditemukan sekitar 0,76 molal ya. Sebenarnya 0,757 tapi saya bulatkan 0,76 molal. Fraksi mol ya. Apa yang dimaksud dengan fraksi mol ya? Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut ya terhadap jumlah mol larutan. Jadi kalau dengan bahasa sederhana, yang namanya fraksi mol itu apa? Bagian ya, bagian per keseluruhan ya. Itu namanya fraksi mol. Ya. Nah, di sini ada dua jenis fraksi mol. Yang pertama fraksi mol terlarut ya. Rumusnya XT sama dengan NT per NT plus NP. XT namanya fraksi mol terlarut ya. NT jumlah mol terlarut ya. NT jumlah mol terlarut, NP jumlah mol pelarut. Yang namanya mol di sini nanti bisa massa per mr. Kemudian yang kedua fraksi mol pelarut, itu simbolnya XP ya. NP per NP tambah NT. Mol pelarut dibagi mol pelarut plus mol terlarut. Kemudian nilai XP ditambah XT harus sama dengan 1 ya. Jadi keterangan NT jumlah mol terlarut ya, NP jumlah mol pelarut ya. Kalau XT fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut. Kita langsung ke aplikasi soal ya. Hitung fraksi mol urea CONH2 2 kali yang dibuat dengan melarutkan 30 gram urea ke dalam 90 gram air H2O ya. Nah, di sini ada gram-gram ya. Biasanya mesti apa? Kita mencari MR-MR-nya dulu ya. Ada CONH2 2 kali ya. Kita mencari MR dari CONH2 2 kali ya. CO-nya ada 1 ya. C-nya ada 1 dikali nilainya 12 berarti 12 ditambah O-nya ada 1 dikali nilainya 16 berarti 1 kali 16 16 tambah N-nya 2 kali 1 berarti 2 N-nya ya, dikali 14 2 kali 14 berarti 28 tambah hanya 4 ya, ini 2 kali 2 4 kali nilai 1 4 ya. Kemudian kalian jumlahin total semua ya, ketemu 60 ya. Selanjutnya kita mencari MR dari H2O. MR H2O hanya ada 2 dikali nilainya 1 berarti 2 tambah O-nya ada 1 kali nilainya 16 berarti 16 ya, ketemu 18 ya. Nah, baru kita masukin rumusnya ya, yang ditanyakan apa? Hitung fraksi mol urea ya. Berarti apa? Urea ini disebut namanya zat terlarutnya dalam 90 gram air. Air ini namanya pelarutnya. Berarti yang kita cari adalah XT ya. XT ya sama dengan NT ya per NT tambah NP ya. Di mana N itu massa per mr ya. Berarti NT berarti massa terlarutnya. Di sini zat terlarutnya adalah urea sebanyak 30 ya. Berarti saya masukkan nilainya berapa? 30 per mr-nya ya. Massa per mr. Mr-nya di sini urea adalah 60 per 60 dibagi ya
NT sama berarti ya 30/60 ditambah NP berarti apa? Fraksi mol pelarut. Di sini pelarutnya air, masanya berapa? 90 dibagi mR-nya adalah 18 ya. Kita dapatkan 0,5 per ya. Ini 0,5 juga ya, ditambah 5 ya. Atau sama dengan berapa? 0,5 per 5,5 ya. Nanti kalian cari pakai kalkulator ya, akan didapatkan 0,09. Jadi fraksi molnya adalah sebesar 0,09. Tentukan ya, nomor 2, tentukan fraksi mol urea MR60 dalam larutan urea 10% ya. Arti kata urea 10% ya. Jadi ada urea 10%. Nah, itu artinya apa ya? Massa urea ya sama dengan 10 gram. Kemudian massa pelarutnya ya, pelarut sama dengan 90 gram ya. Jadi persentasenya apa? 100 ya. Berarti apa? Ureanya 10, pelarutnya 90. Kemudian kalau ada kata-kata seperti ini ya, berarti menggunakan apa? Pelarutnya air ya, pelarutnya air ya, di mana mR-nya sama dengan 18. Nah, sekarang kita baca kali pertanyaannya. Tentukan fraksi mol urea. Berarti urea itu zat ya, berarti kita XT-nya yang dicari. XT ya, XT sama dengan NT per NT tambah NP ya. NT ya, berarti apa? Massa per MR ya. Massanya berapa ureanya? 10 ya, 10 per 60 MR-nya ya, dibagi 10 per 60 tambah ya NP, berarti pelarutnya air ya. Nah, ininya 90, berarti 90 per 18 ya. Nah, atau sama aja berapa? 1/6 ini ya. 1/6 per 1/6 tambah ini bagi ini 5. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. Ini jadiin bawahnya 6 ya. Jadi sama aja berapa? 1/6 per 1/6 tambah ini jadi kali 6 30 ya, 30/6 ya. Nah, 6-nya kita coret semua ya. Sama aja 1 bagi 1 tambah 30 atau 1/31 ya. Jadi kemudian pakai kalkulator 1 bagi 31 sebesar berapa? Sebesar 0,032. Kemudian nomor 3, hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 2 molar ya. Arti 2 molar ya, berarti apa? Mol urea ya, mol ureanya sebesar 2 mol ya. Kemudian ya, arti 2 molar itu berarti apa? Massa pelarut ya, massa pelarut ya sama dengan 1000 gram. Nah, itu arti dari molar ya. Kemudian ditanya fraksi mol urea, berarti XT ya. Nah, XT ya, XT sama dengan NT per NT tambah NP ya. NT-nya berapa? Ini sudah mol ya, kita masukin aja 2/2 tambah 1000 ya, masanya 1000 per MR-nya 18. Jadi kalau ya gini berarti apa? Pelarutnya itu air ya, dengan MR 18 ya, dengan MR air 18 ya, sama dengan 2/2 ditambah ya 1000 bagi 18 ya, berapa? Nanti ketemunya 55,55 ya, sama aja 2/57,55. Nah, kemudian kalian cari ya pakai kalkulator ya, akan didapatkan 0,035 ya, sekitar itu.